Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia, satu instansi yang punya otoritas untuk memberikan fatwa tentang apapun saja yang ada urusannya dengan agama atau ranah agama lah kurang lebihnya ya. Nah, Majelis Ulama Indonesia beberapa hari yang lalu mengeluarkan pendapat memuji Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka Roy Suryo dan teman-teman. Kata Majelis Ulama Indonesia, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu sudah benar lah, sudah tepat intinya begitu, dan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Wow, Majelis Ulama Indonesia, tepuk tangan untuk Majelis Ulama Indonesia. Tapi bohong. Bohong. Di tepuk tanganku ini tepuk tangan sarkas. Saya prihatin dengan Majelis Ulama Indonesia ini. Ya, satu lembaga yang ya mindset kita kalau dengar Majelis Ulama Indonesia itu kan orangnya beragama, orangnya alim, orangnya pinter lah ilmu agamanya itu kan, orang sepuh, orang tua gitu. Tapi rupanya itu semua bukan jaminan ya. Oke, saya nggak usah bertele-tele. Intinya bukan saya saja yang komentar ya. Sudah banyak yang konten-konten kreator yang mengomentari dengan sinis ya, dengan apatis apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini. Bahkan sebenarnya postingan dari Polda Metro ya, atau postingan dari Bareskrim Kabid Humas Polri yang tentang status tersangkanya Roy itu, sebenarnya kalau kita baca komennya itu hampir 90% itu semuanya justru nyinyir kepada polisi, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Coba setiap postingan tentang Majelis Ulama Indonesia yang penetapan tersangka Roy Suryo ini adalah tepat, coba kan semua komentarnya hampir 90% kan menyayangkan gitu loh. Oke, 2 poin yang mau saya sampaikan. Majelis Ulama Indonesia itu pasti tahu dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada banyak, bahwa orang yang memberikan kesaksian bohong itu azabnya pedih, hisabnya berat. Majelis Ulama Indonesia ini, saya nggak mau sebut namanya ya, dulu waktu Presiden Jokowi masih menjabat, sering ini muji-muji Jokowi. Jokowi itu orang baik, orang hebat, bahkan setiap hari mikir rakyatnya sampai kurus badannya, jilatnya luar biasa gitu ya. Majelis Ulama Indonesia itu waktu korupsi kuota dana haji meledak, mana komentarnya nggak sedahsyat ini, ya kan? Jokowi katanya dibilang orang baik, padahal korupsinya luar biasa. IKN mangkrak, bandara banyak mangkrak. Coba MUI di-searching lah ya, berapa bandara yang mangkrak dibangun Jokowi dengan APBN itu uang rakyat. Bukan hanya mangkrak, menyisakan penderitaan batin rakyat karena banyak tanah-tanah rakyat yang belum dibayar. Coba searching jalan tol ya, berapa yang mangkrak. Bukan hanya mangkrak, ada tanah rakyat yang belum selesai pembayarannya. Coba searching berapa pelabuhan yang mangkrak, ya kan, dipakai uang APBN, uang rakyat, uang pajak. Coba searching berapa bandara yang mangkrak, gitu kan. Itu IKN coba di searching, di dalemen gitu loh. Dan banyak lagi itu ada bendungan di mana itu ya, di Kalimantan Timur, saya lupa bendungan apa namanya tuh. Meninggalkan penderitaan batin kepada rakyat yang berkepanjangan, itu di searching. Coba di searching dosa-dosa Jokowi, coba searching. Majelis Ulama Indonesia kan punya piranti, punya alat untuk searching itu. Janganlah membabi buta, membutakan mata gitu. Majelis Ulama Indonesia itu harusnya mengeluarkan fatwa itu
yang jujur, yang adil, yang benar, takut bohong, takut dusta, takut kepada Allah. Bukan mengeluarkan fatwa yang muji-muji rezim dolim laknatullah terkutuk. Berat hisapnya. Saya bersaksi. Dulu Indonesia pernah punya Kapolri, namanya Pak Hugeng. Pak Hugeng itu lahir di Pekalongan kalau nggak salah ya, wafatnya di Jakarta. Sebentar, Pak Hugeng, saya bersaksi dulu Indonesia punya Kapolri namanya Pak Hugeng Iman Santoso ya, dikoreksi kalau salah. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya rendah hati, orangnya tidak mau suap, tidak mau menerima pemberian apapun walaupun sekecil apapun dari pejabat. Lalu orangnya itu kemana-mana pakai disupir sendiri mobilnya, tinggal di rumah dinas yang sederhana, bla bla bla. Saya bersaksi dengan nama Allah, dulu ada Kapolri namanya Pak Hugeng, orangnya baik. Saya berani bersaksi, dan besok saksiku ini akan dihisap di hadapan Allah. Saya bersaksi bahwa Indonesia pernah punya ulama cerdik cendekia yang sangat luar biasa namanya Buya Hamka. Orangnya baik, ya, walaupun di penjara tapi orangnya sabar, baik dan tidak pendendam, dan pernah melahirkan satu karya dahsyat tafsir Al-Azhar. Saya bersaksi bahwa dulu Indonesia punya Perdana Menteri ya pertama, yaitu namanya Syahrir, siapa namanya? Iya Syahrir ya, saya lupa. Iya Syahrir ya, kurang lebih begitu. Perdana Menteri tahun berapa ya, 45 sampai 47 ya, nanti kalau salah dikoreksi. Tapi saya baca artikel, saya baca sejarah, saya mendengarkan ternyata Sultan Syahrir ya, Sultan Syahrir. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik, Perdana Menteri pertama Indonesia yang sangat baik, sama rendah hati, jujur, baik, jujur, dan punya integritas tinggi. Lalu saya bersaksi bahwa Indonesia juga pernah punya wapres ya, wakil presiden yang sangat baik, rendah hati juga dan jujur, namanya Bung Hatta. Saya bersaksi Nabi Muhammad orang baik. Saya bersaksi siapa lagi ya? Nah, saya berani bersaksi tanpa dibayar. Nama-nama yang sebagian saya sebut tadi itu, saya bersaksi Mbah Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah orang baik. Saya berani bersaksi beliau orang baik. Saya berani bersaksi Imam Syafi'i itu orang baik. Saya berani bersaksi ya, insya Allah dengan imanku, walaupun nggak dibayar. Tapi coba dibayar saya 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, suruh bersaksi itu bahwa rezim Jokowi itu orang baik. Naudzubillah min dzalik. Saya nggak mau, walaupun dibayar 1 triliun. Muji-muji orang, muji-muji pejabat. Naudzubillah min dzalik. Aduh, gimana ini Majelis Ulama Indonesia ini? Coba dipelajari kereta api Wus itu apa, proyek-proyek rezim Jokowi dulu itu bagaimana. Beraninya Anda bersaksi dia orang baik, padahal dia bukan baik, dia koruptor, dia pembohong, dia pendusta. Searching di Google, searching di ChatGPT, daftar kebohongan rezim Jokowi, searching, muncul ratusan kebohongan Jokowi itu, searching. Anda ini orang tua udah bau tanah, tobat. Astagfirullahaladzim. Dana haji gimana kabarnya Pak Ulama, Majelis Ulama, kabarnya gimana? Jadi jangan salahkan saya kalau saya terus gak hormat sama Anda, gak takdim sama Anda. Buat apa saya hormat sama ulama-ulama, kumpulan ulama-ulama penjilat, ulama amplop, ulama proyek, ulama yang suka muji-muji penguasa. Aduh. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.